Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, sesampai pada kesempatan kali ini, pada waktu zuhur ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat nanti melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kunjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua di kemudian hari mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Adapun kultum kita pada kesempatan kali ini, kita mulai dari surah Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha wa innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini. Artinya, dan janganlah engkau hidup di muka bumi ini maraha, dalam keadaan sombong. Dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua agar kita menjauhi daripada sifat sombong di dalam kehidupan kita. Wa innaka lan takhriqal arda, dan sesungguhnya engkau tidak akan sanggup menembus bumi sekalipun kita memiliki kekuatan, kemampuan, lalu kita sombong dengan kekuatan kita tersebut. Allah telah menyatakan engkau tidak akan sanggup menembus bumi. Wa innaka lan tablughal jibala tula, dan sungguh pun engkau sombong, engkau tidak akan sanggup menjulang tinggi seperti gunung. Apa makna yang kita ambil daripada ayat tersebut? Bahwa kesombongan di dalam hidup ini tidak ada gunanya. Sekalipun kita memiliki kekuatan yang mumpuni. Di dalam Al-Quran sudah banyak sejarah Allah catat sebagai iktibar bagi kita semua. Bagaimana kuatnya Qarun, memiliki istana yang sangat mewah, sampai semua perabot istananya terbuat daripada emas, singgasananya pun terbuat daripada emas. Tidak ada yang sanggup melawan Qarun. Sampai Nabi Musa sendiri pun tidak memiliki kemampuan melawan Qarun. Lalu bagaimana cara Allah untuk memberikan ajab kepada Qarun? Hanya dengan nyamuk kecil saja. Nyamuk kecil tersebut masuk ke telinga Qarun, lalu bertelur, dan sehingga menimbulkan virus dalam telinga Qarun, sehingga Qarun dalam keadaan sakit kepala yang sangat. Berbulan-bulan Qarun sakit kepala,
kepalanya seperti rasa mau pecah sehingga beliau meninggal dunia. Dan tidak sampai di situ saja, ketika orang sombong itu sudah melampaui batas, lawannya bukanlah manusia. Ketika kesombongan itu sudah melewati batas, lawannya bukanlah hamba Allah, tetapi lawannya ialah Khaliqus samawati wal ardi, pencipta langit dan pencipta bumi, dialah Allah. Tidak sampai di situ saja, Allah berikan ajab kepada kesombongan Qarun. Allah belahkan bumi istana Qarun, Allah tenggelamkan istana Qarun bersama istananya, bersama korunnya, bersama emas-emas yang ia miliki, sampai kita sebut hari ini disebut dengan harta karun. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan iktibar kepada kita semua bagaimana sombongnya Fir'aun, sehingga Nabi Musa alaihissalam sendiri tidak sanggup melawan kesombongan daripada Fir'aun, sehingga Nabi Musa beserta pengikutnya dikejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya sampai kepada Laut Merah. Maka di saat di pinggir di pantai Laut Merah, maka pengikut Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, al-bahru amamana wal adu wara'ana, aina al-mafar?" Nabi Musa, bagaimana keadaan kita sekarang? Laut sekarang di depan kita, sementara musuh Fir'aun bersama tentaranya sudah berada di belakang kita. Ainal mafar, kemana lagi kita berlari, wahai Nabi Musa? Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Fafirru ilallah, maka kita tidak ada tempat berlari lagi terkecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Pukulan yang pertama banyak yang ingkar karena laut belum terbelah. Banyak yang ingkar daripada mengikut Nabi Musa sehingga mengikut Fir'aun pada saat itu. Pukulan yang kedua juga laut belum terbelah. Ada apa? Karena di situ adalah ujian keimanan. Amantum billah aula, apakah kalian benar-benar beriman kepada Allah atau tidak? Maka hampir 80% pengikut Nabi Musa alaihissalam ingkar kembali mengikut kepada Fir'aun pada saat itu, sehingga pada pukulan ketiga terbelah lautan, maka berlari tinggal sedikit lagi, yaitu adalah Nabi Musa beserta pengikutnya pada saat itu. Ada beberapa orang antara ragu-ragu mau ikut Nabi Musa, ragu-ragu mau ikut Fir'aun. Bagaimana Allah buat ajab kepada dia? Begitu berlari dia jatuh, begitu berlari ia jatuh sehingga tunggang langgang karena keraguan dalam hatinya. Ana ma'aka ya Musa, dia mengatakan saya bersamamu wahai Nabi Musa, tapi keimanan pada saat itu sudah terlambat. Maka dia berlari mengejar Musa, terjatuh, bangkit lagi dan terjatuh, sehingga Nabi Musa dengan pengikut yang sedikitnya melewati laut tersebut. Maka yang ragu-ragu tadi antara mengikut Nabi Musa dan antara mengikut Fir'aun pada saat itu terkatup dan tenggelam di dalam lautan. Maka begitu juga dari kita, jangan ragu-ragu beriman kepada Allah. Kalau ragu-ragu beriman kepada Allah, maka iktibar sudah dibuat oleh Allah di dalam Al-Quran, hampir selamat tetapi tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah terakhir yang kita ambil daripada surah Al-Isra ayat 37 tersebut ialah hilangkan kesombongan dalam hati kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi, tidak akan masuk surga siapa yang masih menyimpan di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Biji zarrah adalah biji yang paling kecil. Biji zarrah adalah biji yang hampir tidak nampak oleh mata.
Saking kecilnya iktibar dan bermanfaat kepada kita. Orang yang masih menanam kesombongan dalam hatinya dengan biji yang paling kecil ini, yang hampir tidak nampak ini, la yadkhul jannata, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun keadaan kita hari ini, kehebatan kita, apa yang kita miliki, tidak ada yang kita sombongkan kepada siapapun agar kita terselamat dunia dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kultum dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada yang dapat kita ambil. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.